Kali ini kita akan melanjut pembahasan perkuliahan kita, yaitu materi tentang pemeriksaan kebuntingan atau sering disingkat dengan PKB. Pemeriksaan kebuntingan atau PKB adalah merupakan salah satu hal yang cukup penting di dalam teknologi reproduksi, karena dengan pemeriksaan kebuntingan ini kita bisa mengetahui secara lebih pasti tentang status reproduksi dari seekor ternak betina, serta kita juga bisa mendeteksi perkembangan mulai dari embrio sampai dengan fetus itu siap untuk dilahirkan. Jadi pada gambar di sini dilihat bahwa ini adalah merupakan satu teknik, ya, teknik cara berdiri yang tepat untuk kita melakukan pemeriksaan kebuntingan. Teknik ini sama juga dengan ketika kita melakukan palpasi rektal. Ya, palpasi rektal juga ketika kita mau melakukan IB. Jadi kita harus berdiri dengan posisi yang tepat. Dengan berdiri pada posisi yang tepat bisa membuat kita leluasa bergerak ke kiri atau ke kanan. Berjaga-jaga apabila ternak sapi melakukan tendangan, ya, ataupun satu dan lain hal membuat ternak sapi itu menjadi tidak nyaman dan bisa melakukan gerakan-gerakan yang bisa membahayakan sebagai seorang tenaga, baik sebagai inseminator atau tenaga pemeriksa kebuntingan dari ternak tersebut. Nah, ini juga adalah beberapa posisi, ya, posisi berdiri. Jadi kita lihat kita melakukan palpasi rektal dan sekaligus kita melakukan eksplorasi. Kalau pada palpasi rektal biasa kita hanya melakukan pemeriksaan tentang saluran reproduksi dan perkembangan daripada ovarium, apakah ada sel telur yang berkembang atau ada folikel dominan yang berkembang ataupun folikel sudah pecah dan menghasilkan folikel de Graaff maupun folikel albicans. Tetapi dengan pemeriksaan kebuntingan lebih dari itu. Ya, secara definitif atau pengertian dari pemeriksaan kebuntingan dapat dikatakan merupakan suatu tindakan, ya, suatu tindakan atau suatu aktivitas pemeriksaan dengan tujuan ingin mengetahui status, ya, jadi ingin mengetahui status di sini adalah status reproduksi serta keberadaan reproduksi ternak betina setelah dikawinkan. Jadi di sini mencakup kita melakukan pemeriksaan secara keseluruhan. Setelah kita lakukan perkawinan baik alamiah maupun dengan inseminasi buatan, maka beberapa saat kemudian kita ingin mengetahui apakah aplikasi atau perkawinan tersebut berhasil atau tidak, kita lakukan pemeriksaan. Tetapi harus diingat, ya, masa-masa tertentu adalah merupakan masa-masa yang sensitif yang bisa berakibatkan apabila terjadi kebuntingan, tindakan kita yang salah bisa menimbulkan keguguran atau kegagalan daripada perkembangan embrio. Adapun tujuan dari pemeriksaan kebuntingan adalah yang pertama, untuk kita dapat gambaran tentang keadaan siklus estrus dari ternak betina. Yang kedua, kita bisa memperoleh gambaran tentang kesehatan reproduksi dari hewan betina kita, ya. Dan yang ketiga, kita bisa melindungi hewan jantan dari penyakit-penyakit reproduksi. Apabila hewan betina telah terdeteksi terkena penyakit-penyakit reproduksi, maka secara dini kita sudah bisa mampu untuk mengantisipasi sehingga ternak jantan juga tidak terinfeksi oleh penyakit-penyakit reproduksi yang sudah terkontaminasi pada ternak betina. Tujuan PKB yang keempat adalah memberikan gambaran, ya, prosedur untuk diagnosis kebuntingan termasuk teknik palpasi rektal. Ya, ini kita harus pakai istilah kebuntingan untuk ternak. Kalau pada kehamilan itu biasanya untuk manusia. Nah, jadi ini adalah tadi gambaran tentang praktikum mahasiswa, ya, bisa Bapak kembali lihat. Ya, di sini. Nah,
Nah, ini gambaran tentang praktikum mahasiswa. Nah, untuk kita memperdalam daripada pemeriksaan kebuntingan, ya Bapak kembali lagi ingatkan kepada kalian, harus diingat dan dihafal beberapa istilah yang sangat vital atau yang sangat penting di dalam ilmu reproduksi, ya sampai dengan teknologi reproduksi, yaitu ovum. Ya, ovum adalah telur yang dihasilkan oleh ovari atau indung telur. Sementara sperma adalah benih hewan jantan yang dihasilkan oleh testis. Ya. Folikel adalah benjolan yang berbentuk, ya, yang terbentuk pada ovarium yang berisi ovum, di mana terbentuk persiapan terjadinya ovulasi atau terlepasnya sel telur dari ovarium. Terus semen adalah cairan kelenjar aisoris dan sperma yang dihasilkan oleh jantan. Ingat bahwa kalau sperma itu adalah selnya, sedangkan ketika terjadi ejakulat atau penyemprotan daripada sperma, itu bukan sperma saja tapi yang keluar adalah semen. Jadi semen itu adalah campuran antara spermatozoa atau sel-sel jantan dan kelenjar-kelenjar aksesoris. Ingat bahwa ada 3 kelenjar aksesoris, yaitu kelenjar Cowper atau bulbouretralis, vesicula seminalis, dan kelenjar yang ketiga itu kelenjar prostat. Ya, yang ketiga kelenjar prostat. Jadi 3 kelenjar. Nah, terus berikutnya, semen adalah cairan corpus luteum. Apa itu corpus luteum? Adalah merupakan jaringan yang terbentuk pada ovarium dari sisa-sisa folikel yang pecah setelah ovulasi. Ingat bahwa setelah ovulasi, maka bekas daripada sel telur yang telah dilepas itu akan membentuk sebuah konsistensi ya seperti luka atau bisul yang pecah, ya. Lalu kita lihat terjadi gambarnya seperti memar gitu. Nah, itu disebut dengan corpus luteum. Corpus luteum ini akan berkembang terus menjadi corpus albican, ya. Nah, berharap semua bisa mengingat lagi dan menghafal istilah-istilah yang penting, ya, yang Bapak telah sampaikan. Nah, ejakulat tadi yang terakhir, ejakulat adalah ya gelombang spermatozoa yang disemprotkan ketika terjadi perkawinan. Nah, ini ada lanjutan definisi. Nah, apa itu estrus? Ya, estrus itu adalah keinginan daripada hewan betina untuk dikawinkan. Estrus atau sering kita sebut dengan birahi. Estrus ini biasanya terjadi seperti yang kemarin kita sudah bahas dalam waktu yang singkat, yaitu sekitar 12 sampai dengan 24 jam. Dan sedangkan siklus birahi, panjang siklus birahi adalah waktu dari satu birahi ke birahi berikutnya biasanya sekitar 21 hari. Nah, jadi estrus atau birahi, ya, atau keadaan di mana hewan betina siap untuk dikawini, baik secara alamiah maupun dengan kita bisa lakukan dengan IB. Nah, untuk beberapa hewan itu berbeda-beda. Nah, berikutnya adalah kebuntingan. Ya, kebuntingan atau sering disingkat dengan diistilahkan bahasa asingnya atau bahasa istilah reproduksinya adalah gestation, adalah merupakan hasil fertilisasi. Di mana fertilisasi adalah pertemuan antara sel atau penggabungan antara sel spermatozoa dan sel ovum. Dari setelah terjadi fertilisasi maka akan terjadi parturition, ya, parturition atau bisa mengarah ke kebuntingan. Selama awal kebuntingan, embrio akan floating atau akan terapung atau dia akan bergerak bebas dalam oviduct, ya, mulai dari setelah terjadi ovulasi ditangkap oleh fimbriae, lalu dia akan berjalan perlahan, ya, akan berjalan perlahan menuju ke uterus, ya, menuju ke uterus. Setelah itu keadaan plasenta atau embrio itu akan menempel, ya, menempel untuk membentuk plasenta. Jadi menempel pada dinding estrus yang kita sebut dengan dia mengalami penempelan. Jadi penempelan pada dinding estrus yaitu pada kita sebut dengan istilah implantasi. Pada dinding luar itu namanya dinding
ya, dinding plasenta paling luar. Jadi proses ini disebut dengan plasentasi, ya, plasentasi atau menempelnya embrio pada dinding ovarium, yaitu dinding paling luar, yaitu endometrium. Ya, dinding endometrium. Proses terbenamnya ini kita sebut dengan implantasi atau sering juga disebut dengan plasentasi. Jadi implantasi atau plasentasi. Setelah itu akan terbentuk plasenta. Plasenta atau sering kita sebut dengan tali pusar, ya. Nah, ini adalah memiliki fungsi sebagai alat untuk transfer nutrisi, alat untuk transfer sisa-sisa produk atau waste produk kotoran melalui darah daripada induk. Ya, melalui darah daripada induk. Ada 3 perkembangan dari konseptus atau 3 perkembangan dari calon individu baru. Ya, mulai daripada embrio, ini dia akan berkembang. Ada 3 periode perkembangan. Ya, ada 3. Yang pertama adalah kita sebut dengan clavage, diferensiasi, dan pertumbuhan. Jadi yang pertama adalah clavage. Atau apa itu clavage, diferensiasi, dan pertumbuhan akan kita bahas. Jadi kalau pada gambar ini dapat dilihat ya. Nah ini. Nah, ini mulai daripada zigot, embrio zigot, dia akan menjadi 2 sel. Ya, menjadi 2 sel, 8 sel. Nah, ini adalah proses clavage. Jadi pada proses clavage ini proses pembelahan belum ada pertumbuhan, ya. Jadi tanpa adanya pertumbuhan. Oleh karena itu, apabila pada saat clavage ini, ya, pada stage atau tahapan clavage ini, apabila embrio itu terpecah menjadi 2, maka akan terbentuklah apa yang disebut dengan kembar identik. Ya, jadi kalau dia sudah 8 sel terus berkembang menjadi 4-4, maka 4-4 ini akan berkembang terus menjadi 8 sel, 8 jadi 16, 16, 32 dan seterusnya, dan akan terbentuk menjadi 2 individu baru yang disebut dengan kembar identik. Tetapi kalau kembar tidak identik itu berasal dari 2 sel yang berbeda, ya, 2 sel yang berbeda yang dibuahi oleh 2 sperma yang berbeda, lalu mereka akan berkembang menjadi kembar yang tidak identik. Tapi pada tahapan clavage ini apabila terjadi kasus yang seperti tadi Bapak sudah jelaskan, maka akan terbentuk kembar identik, artinya kembar yang persis sama antara individu kembarannya. Nah, terus pembelahan zigot ini sudah mulai terjadi saat embrio bergerak menuju uterus. Jadi zigot, ya, jadi embrio itu sudah berkembang menjadi zigot. Nah, setelah itu dia sudah mulai saat ketika berada di saluran ovidat, ya, saluran ovidat atau tuba fallopiae. Di mana tempat yang terbaik untuk terjadi fertilisasi adalah bagian tuba fallopiae yang disebut dengan UTJ atau uterotumbal junction. Setelah terjadi proses pembuahan menjadi embrio, berkembang menjadi zigot, lalu dia terus, ya, bergerak menuju uterus, ya, sampai di uterus yang tadi saya jelaskan akan terjadi implantasi atau terpendam pada lapisan endometrium dari uterus dan terus berkembang. Maka terbentuklah berbagai macam organ-organ seperti tadi plasenta dan lain sebagainya. Nah, sekitar 2-4 hari setelah fertilisasi, zigot atau embrio akan sampai di uterus. Di mana zigot pada hari ke-0 itu hanya itu terdiri atas 2 sel. 2 sel itu akan berkembang menjadi 4 sel, 4 sel menjadi 8 sel, 16 sel, 32 hingga sempurna menjadi individu baru, ya. Jadi berkembang terbelah seperti gini. Nah, seperti itu. Tahap berikutnya adalah tahap diferensiasi. Jadi kalau kita gambarkan, ya, seperti ini, ya, ini adalah suatu gambaran tentang telur, ya, kalau kita lihat. Nah,
inilah gambaran tentang sebuah sel telur yang dilepas dari, kalau ini gambarnya, walaupun ini pada gambaran pada manusia, tapi bisa memberikan gambaran kepada kita bagaimana. Jadi ini adalah ovarium, di mana dalam ovarium ini ada sel telur yang sudah lepas, disebut dengan ovulasi. Dia akan ditangkap oleh corong yang tadi. Nah, diagram. Jadi kalau secara aslinya corongnya seperti ini, corong fimbriae. Nah, ini adalah ovarium. Corong fimbriae ini akan secara aktif merangsang, ya. Jadi akan ada gerakan yang bersifat merangsang. Nah, setelah terjadi ovulasi, nah sel telur seperti ini, ya, ini diselimuti oleh sel-sel granulosa. Nah, lalu dia akan masuk ke saluran reproduksi, reproduksi betina. Nah, kita lihat. Nah, dia akan masuk saluran reproduksi betina. Dia menuju ke uterus. Nah, ini fimbriae dan ini adalah kita sebut dengan tuba fallopiae atau ovida kalau pada unggas. Nah, dia akan bergerak menuju. Nah, di sini adalah perbandingan, bisa lihat saluran reproduksi betina dan kecilnya sel telur. Sel telur itu akan mengarungi perjalanan yang cukup panjang. Nah, kalau kita gambarkan seperti ini, ya, ini adalah sel telurnya akan berkembang perlahan-lahan, ya, nah, untuk menuju ke uterus. Nah, faktor yang menggerakkan sel telur itu adalah yang pertama gerakan peristaltik, yang kedua adalah karena di dinding daripada uterus itu ada rambut-rambut silia yang bergerak aktif secara bersamaan untuk membantu mendorong sel telur itu menuju ke tempat yang tepat untuk terjadi fertilisasi yang tadi saya katakan di bagian tuba fallopiae di daerah UTJ atau uterotumbal junction. Jadi gerakannya rambut-rambut silia yang berada pada dinding uterus, di dinding saluran reproduksi betina, ya, mulai daripada fimbriae sampai dengan tuba fallopiae, itu dia seperti ini, ya. Jadi bergerak. Dengan demikian dia bisa menggerakkan atau mendorong sel telur itu menuju ke tempat terjadinya fertilisasi. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita lihat ini suatu pekerjaan yang sangat luar biasa. Nah, apabila seperti tadi gambaran, kalau benang-benang silia itu bekerja secara tidak kompak, maka sel telur tadi tidak akan sampai kepada tempat yang tepat untuk terjadi fertilisasi. Tapi karena Tuhan Yang Maha Kuasa telah menciptakan suatu hukum mekanisme yang sangat luar biasa, sehingga dia terus akan bergerak, ya, bergerak sampai ada sel spermatozoa yang masuk untuk terjadi penggabungan atau fertilisasi, ya. Ini lihat, ini adalah tadi itu sel-sel granulosa. Nah, kalau ada sel spermatozoa yang masuk yang kita sudah disposisikan, nah kalau keduanya bertemu maka akan disebut dengan terjadi sudah didisposisikan. Kita lihat bahwa spermatozoa yang masuk ke dalam saluran reproduksi betina itu dalam satuan jumlah jutaan, ya, seperti gambaran yang ada dalam video ini. Mereka begitu bergerak aktif progresif. Sebagian akan mati di dalam saluran reproduksi betina, nah, kehabisan energi. Sebagian yang mengalami abnormalitas, dia akan bergerak di tempat. Tapi yang normal, yang kuat, mereka berlomba-lomba untuk sampai bertemu dengan sel telur. Nah, kita lihat, mereka akan cari di mana sel telur itu berada. Nah, ini mereka jadi fimbriae berbentuk seperti corong. Nah, seperti ini, ya. Jadi gerakannya itu terus masuk ke dalam saluran tuba fallopiae yang sempit. Mereka terus bergerak aktif mencari di mana tempat sel telur itu berada. Jadi ini fimbriae berbentuk corong masuk ke saluran tuba fallopiae yang makin sempit. Mereka berdesak-desakan terus bergerak. Mengapa mereka bisa bergerak? Karena mereka memiliki kemampuan untuk memanfaatkan energi yang diserap dari lingkungan, ya, yang sudah berada dalam stamen, ya, dari kelenjar-kelenjar aksesoris yang 3 itu. Nah, kita lihat sel telur dia akan melepaskan semacam sinyal, ya, dan sinyal itu akan ditangkap oleh sel spermatozoa dan mereka akan menuju ke tempat sinyal tersebut. Nah, ketika mereka bertemu, lalu mereka berlomba-lomba untuk melakukan
pembuahan atau fertilisasi dengan sel telur tersebut. Nah, ini adalah sel telur, ini adalah sel spermatozoa. Nah, ini sel telur yang dalam dasar reproduksi sudah dipelajari, ini adalah sel-sel granulosa. Nah, ini kalau pada manusia akan terbentuk makhluk yang baru seperti ini. Nah, lalu sel telur itu terus bergerak. Nah, ini adalah perbandingan antara sel telur dan sel spermatozoa. Nah, ini adalah sel telur. Dinding sel telur dikelilingi oleh dinding sel, ya, diliputi oleh satu enzim, diliputi oleh suatu sistem pertahanan, ya, sel-sel granulosa, dan spermatozoa dilengkapi dengan kepala akrosom yang mengandung enzim, ya, enzim yang dapat melarutkan atau melebur daripada dinding sel telur. Nah, seperti itu. Sel spermatozoa pun menerobos masuk melalui, ya, dinding sel telur, yaitu sel-sel granulosa, dengan melepaskan enzim, namanya enzim hyaluronidase, ya, karena dinding sel yang terdiri atas sel-sel granulosa itu harus dilarutkan. Nah, kalau diibaratkan seperti ini, dindingnya sangat kokoh, nah, lalu dia akan melepaskan hormon dan ekornya terlepas. Lalu yang masuk adalah hanya bagian kepala. Nah, ini secara biologis, kalau tadi gambaran secara mekanik. Ya, jadi ini setelah itu dia akan bergabung, terlihat perlahan-lahan terjadi penyatuan, lalu ekor dari spermatozoa pun terlepas. Ya, ekor dari spermatozoa pun terlepas. Nah, setelah terjadi, maka terjadi penyatuan. Jadi diibaratkan seperti kita melepas sebuah roket dengan kecepatan yang tinggi. Nah, karena perjalanan spermatozoa itu cukup jauh dibanding antara besarnya sel spermatozoa dengan luasnya daerah atau luasnya jarak yang ditempuh untuk sampai bertemu dengan sel telur. Nah, setelah terjadi penyatuan seperti ini, maka terjadi pencampuran atau penggabungan, di mana penggabungan ini adalah penggabungan daripada muatan genetik antara sel spermatozoa dan sel telur. Ini ekornya akan terputus. Setelah ekor terputus, ekor dibuang, yang masuk, ya, yang masuk hanya adalah, nah, ini muatan genetik dari sel telur, sel spermatozoa bergabung, maka yang tadi haploid menjadi diploid. Nah, terjadi penggabungan, ya, dari penggabungan maka terbentuklah individu baru. Nah, seperti itu terjadi proses. Nah, dari situ maka dua gen yang terjadi penggabungan melalui fertilisasi akan membentuk apa yang kita sebut dengan embrio, lalu menjadi zigot. Lalu zigot itu pun melakukan perjalanan, ya, menuju ke tempat untuk terjadi implantasi. Nah, setelah terjadi penggabungan tadi embrio, maka kita lihat, ya, kalau kita lihat sini, dua gen itu mulai berkembang, ya, pembelahan sel mulai terjadi, mulai dari 2 sel, 4 sel, ya, 8 sel, 16 sel, ya, mereka sudah bercampur, terbentuklah zigot. Nah, ini yang kita sebut dengan zigot. Lalu zigot tersebut lalu melakukan perjalanan. Jadi zigot tersebut perlu diingat bahwa telah menyimpan semua informasi. Ya, ini kebetulan film yang Bapak dapat adalah tentang manusia. Jadi di mana setelah terjadi 2 set itu bertemu, maka penggabungan antara 2 set informasi genetik dari, ya, satu set informasi genetik dari betina atau perempuan dan satu setengah set informasi genetik dari jantan atau laki-laki bergabung menjadi yang kita sebut dengan diploid, di mana setelah penggabungan dari informasi genetik itu, maka di sanalah sudah tercatat semua informasi menyangkut fisiologi dan morfologi individu baru yang akan terjadi. Nah, kalau pada badan manusia, semua informasi itu sudah tercatat. Apakah bentuk rambutnya, warna kulitnya, bentuk matanya. Ya, bentuk matanya semua adalah merupakan warisan dari kedua
tetua, dari induk dan dari betina, atau dari jantan dan dari betina. Ya, oleh karena itu disinilah manfaatnya kalau kita belajar tentang ilmu genetik. Artinya bahwa apabila dari gen-gen sapi jantan yang baik dan gen-gen betina yang unggul, kalau kita kawinkan maka akan menghasilkan ternak-ternak yang memiliki keunggulan yang kita harapkan. Nah, seperti itu. Ya, kita lanjut. Ya, kita lanjut. Bagaimana kalau itu sudah terdapat? Nah, disinilah terbentuk berbagai macam suku bangsa atau spesies, ya, spesies. Nah, semua informasi baik susunan sarafnya, mulai dari ketika dia itu dari kecil sampai kalau manusia sampai dengan tua, semuanya setelah tercatat di dalam embrio atau calon individu baru yang nanti akan berkembang menjadi konseptus atau menjadi makhluk baru. Setelah terjadi proses cleavage, maka lanjut ke diferensiasi. Ya. Nah, di diferensiasi. Ya. Pada tahap diferensiasi ini di mana harus lihat ini dulu. Pada tahapan diferensiasi ini, di mana periode sel-sel dalam proses pembentukan organ, ya, jadi sehingga apabila terjadi sel itu pecah pada tahap diferensiasi, maka kemungkinan hewan itu akan mengalami cacat. Jadi tadi sudah dijelaskan pada tahap cleavage, apabila terjadi sel itu pecah menjadi dua, maka menjadi dua individu baru yang disebut dengan kembar dentik. Tetapi kalau pada tahap diferensiasi apabila terjadi pembelahan sel, maka akan menimbulkan cacat, ya. Atau apabila pembelahan itu tidak sempurna, maka akan menjadi kembar siam, ya, kembar yang menempel. Nah, di situ. Jadi pada tahapan diferensiasi ini periode sel-sel dalam proses pembentukan organ dalam tubuh embrio, di mana proses pembentukan, ya, proses pembentukan itu. Nah, proses pembentukan ini berasal dari, ya, dari yang kita sebut dengan germ layer atau lapisan, ya, lapisan germ, terus dari membran ekstra embrionik dan organ tubuh. Ya, dan organ tubuh. Di mana germ layer ini akan terdiri atas 3, yaitu ectoderm, ya, jadi germ layer atau lapisan germ ini terdiri atas ectoderm, mesoderm, dan endoderm. Nah, masing-masing daripada lapisan ini akan berkembang, di mana ectoderm, ya, akan berkembang menjadi organ, ya, jadi organ-organ yang berkembang dari lapisan ectoderm adalah sistem saraf pusat atau central nervous system. Lalu organ-organ sensori atau saraf, ya, atau sense organ. Terus kelenjar mamali, ya, jadi glandula mamali, glandula mamai atau disebut dengan mammary gland, yaitu seperti ambing dan puting. Terus berkembang juga kelenjar keringat atau sweat gland, ya, kelenjar keringat. Terus berkembang kulit, ya, rambut dan bulu. Sedangkan dari mesoderm, ya, dari lapisan mesoderm akan terbentuk organ-organ, yaitu sistem sirkulasi, atau sistem kardiovaskular, sistem sirkulasi. Terus sistem kerangka atau skeletal system. Terus sistem otot, ya,
muscle. Terus sistem reproduksi atau reproduction system, reproductive system. Terus ginjal, ya, ginjal. Lalu saluran kencing atau urinary duct. Jadi seperti ini, ya. Jadi lapisan-lapisan itu di dalam embrio seperti ini. Dia ada ectoderm, mesoderm, ya. Nah, ini di sini sering juga disebut dengan primitive gut. Lalu dari lapisan endoderm, ya, lapisan endoderm akan membentuk organ-organ seperti sistem pencernaan atau digestive system. Terus liver atau hati, paru-paru, pankreas, terus kelenjar tiroid, dan kelenjar-kelenjar lainnya. Sedangkan ekstra embryonic membran, ya, jadi ekstra ini yang tadi 3 ini tadi kan dari germ layer. Sedangkan dari membran ekstra embryonik, nah, ekstra embryonik yang yaitu akan berkembang menjadi amnion, allantochorion, dan yolk sac, ya, yolk sac atau kantong kuning telur. Nah, masing-masing dari amnion, ya, amnion dan allantochorion ini akan dibentuk pada periode, ya, ini akan terbentuk pada periode diferensiasi. Nah, jadi terus berfungsi sampai dengan akhir kebutingan, ya. Jadi amnion dan allantochorion terus berkembang sampai dengan akhir kebuntingan. Sedangkan allantochorion sendiri, jadi kalau kedua-duanya, sedangkan allantochorion sendiri dia akan melekat pada endometrium selama proses plasentasi atau plasenta masih menempel pada uterus berhubungan dengan fetus atau janin, di mana dia akan membentuk plasenta. Setelah proses plasentase, ya, jadi setelah proses plasentase atau penempelan, maka oksigen, zat makanan nutrisi dari induk atau maternal, ya, ini akan bisa dibawa ke konseptus atau fetus. Demikian juga dengan sisa-sisa hasil metabolisme dari konseptus atau fetus atau calon individu baru ini akan dibuang melalui yang kita sebut dengan plasenta masuk ke sistem peredaran darah induk atau maternal, lalu akan dibuang, ya. Terus jadi ini ada sisa-sisa daripada hasil metabolisme daripada individu baru, ya, seperti amoniak, CO2, ya, karbon dioksida dari embrio akan dialirkan ke induk melalui plasenta. Nah, yang kita sebut melalui suatu sistem disebut dengan elimination system. Pada endometrium terjadi suatu mekanisme untuk perlekatan ekstra embryonik membran. Gabungan ini membentuk suatu plasenta dan prosesnya disebut dengan plasentasi, ya, atau placentation, ya, itu bahasa asingnya. Melalui pembentukan plasenta, nutrisi dari darah maternal dari induk dapat ditransfer ke dalam darah embrio atau fetus atau konseptus, dan sisa-sisa metabolisme dari tubuh konseptus dari darah embrio atau fetus dapat dialirkan melalui sistem maternal, yang dimasukkan ke dalam darah induknya, lalu nanti induknya yang membuang. Di mana terdapat tipe perekatan plasenta, ya. Ada beberapa tipe perekatan plasenta. Ini berbeda-beda antara spesies. Masing-masing spesies itu berbeda-beda. Di mana berdasarkan struktur histologinya, tipe plasenta dapat dibedakan berdasarkan jumlah lapisan tenunan sel yang memisahkan aliran darah induk dan aliran darah fetus atau konseptus, ya. Di mana tipe perekatan tersebut kita lihat ada 4, yaitu ada yang kita sebut dengan cotyledonary, ada yang disebut dengan diffuse,
ada disebut dengan zonaria atau zonaria, ada disebut dengan discoidalis. Jadi ada 4. Ya, ada 4. Nah, gambarannya seperti ini ya. Jadi gambarannya seperti ini. Nah, ini ada diffusa, cotylodonaria, ya, ada antara diffusa dan zonaria ini hampir mirip ya. Jadi agak perbedaannya sedikit sini. Dan ini adalah discoidalis. Ya, jadi tipe-tipe dari plasenta. Nah, tipe perekatan plasenta cotyledonari yaitu terdapat pada hewan-hewan seperti sapi, kambing, dan domba, di mana memiliki struktur syndesmoschoriate. Struktur ini mempunyai satu lapis tenun epitel yang lebih tipis daripada epithelium choriale. Di mana chorionik atau filikronik dari ekstra embrionik membran akan melakukan penetrasi ke dalam karonkula atau karonkulas. Ya, karonkula atau karonkulas. Di mana gabungan daripada chorionik fili dan karonkula akan membentuk yang kita sebut dengan plasenta tipe cotyledon. Nah, di mana pada sapi perlekatan cotyledonari ini itu terjadi pada akhir kebuntingan. Ya, sekitar 70 sampai dengan 120. Sedangkan pada kambing dan domba perekatan cotyledonari terjadi pada akhir kebuntingan juga ya, pada itu sekitar 88 sampai dengan 96. Sedangkan tipe perekatan plasenta diffusa ya, diffuse terdapat pada babi dan kuda, di mana struktur epithelio choriale ya, di mana darah induk dan anak dipisahkan oleh 2 lapis sel epitel, 2 lapis endotel dan 2 lapis tenunan pengikat yang masing-masing berasal dari endometrium ya, dari induk. Tadi saya jelaskan bahwa lapisan luar daripada plasenta itu namanya endometrium yang terjadi proses implantasi atau tertanamnya sel embrio. Nah, jadi ini berasal dari induk dan juga dari anak. Ya, jadi kalau pada induk lapisan disebut dengan endometrium, dan yang dari konseptus jadi ovarium itu adalah disebut dengan trophoblast. Membran ekstra embrionik terletak pada lipatan-lipatan endometrium. Chorionic fili berkembang ke dalam endometrium dalam keadaan lebih ya cukup agak rapuh daripada yang ditemukan pada sapi, kambing, dan domba. Jadi diffusa ini agak lebih rapuh. Jadi kalau kita lihat gambar daripada ya cotyledonari seperti ini ya. Ini adalah pada kuda betina ya, pada kuda, ini adalah pada sapi. Jadi ini bagian, ini kalau bagian fetalnya di atas, ini bagian maternalnya. Jadi ini bagian anaknya, ini bagian induknya. Nah, ini juga, ini bagian fetal, anaknya, bagian maternalnya. Jadi perbedaan perlekatan plasenta tipe diffusa dan ya pada kuda dan cotyledonari pada sapi. Jadi agak perbedaan ya. Nah, berikutnya adalah tipe perekatan plasenta zonaria. Ya, yaitu terdapat pada anjing, serigala, kucing, harimau, singa, dan lain-lain. Memiliki struktur memiliki struktur endotelio choriale, darah anak, di mana darah anak dan induk dipisahkan oleh 3 lapis tenunan sel. Tenunan yang berasal dari anak kita sebut dengan endotel, sedangkan tenunan pengikat dan tenunan epitel trophoblast. Sedangkan lapisan yang berasal dari induk disebut dengan ya endotel induk. Struktur ini memberi gambaran bahwa trophoblast telah terbenam atau terpendam di dalam endometrium bergabung dengan darah induk atau maternal. Berikutnya adalah tipe perekatan plasenta discoidalis ya, discoidalis, yaitu terdapat pada manusia ya, kelompok manusia atau primata, mencit, marmut, tikus, monyet, di mana strukturnya adalah struktur hemochoriale. Lapisan pemisah darah anak dan induk itu lebih tipis.
di mana darah anak dan induk dipisahkan oleh 3 lapis tenunan sel yang kesemuanya berasal dari trofoblast, yaitu lapisan endotel. Sedangkan tenunan pengikat dan epitel berasal dari trofoblast. Struktur ini memberi gambaran bahwa trofoblast telah terendam dalam darah induk. Nah, jadi tadi kita sudah bahas tentang cleavage, terus diferensiasi. Sekarang masuk ke stage atau yang berikutnya adalah pertumbuhan, di mana selama pembentukan membran ekstra embrionik, sel-sel dalam inner sac mesh atau ICM mengalami diferensiasi. Saat organ lain mengalami perkembangan, sistem reproduksi akan dibentuk. Ada 2 saluran, yaitu saluran Muller dan saluran Wolff. Sering juga disebut dengan saluran Mullerian duct dan Wolffian duct. Nah, ini terdapat pada semua embrio. Perkembangan saluran Mullerian dan Wolffian atau saluran Muller dan Wolff. Nah, untuk embrio betina maka sepasang saluran Muller atau Mullerian duct akan berkembang menjadi sistem reproduksi betina, yaitu menjadi oviduct, uterus, cervix, dan vagina. Sedangkan saluran Wolff atau Wolffian duct akan mengalami regresi atau hilang. Regresi hilang tapi tidak hilang sama sekali. Sering disebut dengan mengalami rudimenter. Rudimenter. Sedangkan pada embrio jantan itu Wolffian duct atau saluran Wolff berkembang menjadi sistem reproduksi jantan. Sistem reproduksi jantan kita tahu mulai dari vas deferens, vas deferens sampai dengan uretra sampai keluar di penis. Terus sedangkan saluran Muller atau Mullerian duct akan mengalami regresi. Regresi tapi tidak hilang sama sekali, tapi mengalami rudimenter. Nah, sampai di sini sudah jelas bahwa bagaimana perkembangan dari embrio. Nah, selanjutnya kita akan bahas bagaimana kita bisa melakukan evaluasi dari sebuah kebuntingan, dari seekor ternak. Di mana untuk mengetahui kebuntingan ini kita bisa melakukan dengan rektal, palpasi rektal, atau kita bisa dengan menggunakan ultrasound, dengan aplikasi atau ultrasound examination atau aplikasi ultrasound, dengan USG, ultrasonography, USG atau USG, U itu ultra, S itu sound, G itu grafi. Jadi kita bisa menggunakan itu. Nah, di mana yang penting kita mengetahui di mana posisi atau lokasi embrio atau fetus, lalu kita pasang alat USG. Nah, kita bisa melihat di layar monitor. Nah, kita bisa melihat di layar monitor. Dan kita juga bisa melakukan pendugaan tentang umur fetus. Mulai dari ukuran vesikel, Nah, kita juga bisa mengetahui bagaimana keadaan daripada cornua uteri atau uterine horn. Jadi ini adalah cornua uteri. Kita bisa ketahui keadaan dari fetus. Kita juga bisa mengetahui bagaimana keadaan dari membran induk atau fetal membran. Kita juga bisa mengetahui keadaan dari kotiledon, uterine arteri, dan kita juga bisa mengetahui keadaan tulang bone daripada ternak yang sedang berkembang. Nah, untuk itu kita juga bisa melakukan melalui palpasi rektal. Nah, seperti tadi sudah dijelaskan bahwa palpasi rektal adalah suatu aktivitas yang dengan cara kita memasukkan tangan, lalu kita melakukan eksplorasi untuk mengetahui keadaan perkembangan daripada fetus. Nah, secara grafis seperti tadi. Nah, posisi untuk melakukan itu juga seperti pada gambar. Nah, ini yang pernah saya lakukan ketika berada di Balai Embrio Transfer Gunung Salak, Bogor, untuk melakukan praktek inseminasi buatan. Jadi tangan kita masukkan, yang penting kita harus bisa meraba. Jadi ini adalah rektum
masukkan tangan. Kalau kita orang yang tangan normal, bukan kidal, kita masukkan tangan kiri. Sedangkan tangan kanan kita bebas di luar. Kita melakukan perabaan ke bawah sampai kita menemukan serviks. Nah, setelah menemukan serviks, kita bisa meraba uterus dan bisa meraba, maaf, nah, di sini bisa meraba perkembangan daripada fetus. Ya, jadi di sini. Jadi lihat tangan kita harus bisa. Jadi kita tekan ke bawah sampai kita, kalau sampai di bagian serviks ini akan terasa. Jadi serviks adalah benang dinding cincin-cincin kartilago seperti pipa. Kalau kita raba cincin kartilago atau cincin-cincin dengan tulang rawan. Nah, kita raba lalu kita masukkan tangan sampai kita ketemu, ya, bisa menduga bagaimana keadaan daripada fetus. Lalu kita bisa melihat bagaimana perkembangan embrio. Perkembangan embrio ini dapat kita bagi menjadi trimester pertama. Di mana trimester pertama ini adalah sekitar 1 minggu, ya. Di mana 1 minggu itu perkembangan daripada embrio, yaitu sudah sebesar kelereng selama 1 minggu. Nah, ini untuk sapi, ya. Setelah 6 minggu sudah sebesar telur ayam. Ketika mencapai 2 bulan sudah sebesar baseball, ya, baseball atau bola kasti. Setelah 3 bulan sudah sebesar ukuran bola softball. Lalu kita masuk ke trimester, ya, trimester atau triwulan kedua, maaf. Nah, di sini adalah mulai daripada 4 bulan. Pada masa 4 bulan itu sudah sebesar bola voli. Setelah 5 bulan sudah sebesar bola basket, ya, basketball. Setelah 6 bulan itu fetus sudah jauh, ya, kita punya tangan sudah tidak sampai, terutama kalau sapi-sapi besar jenis Bos Taurus dari daerah subtropis itu sudah sangat jauh, tangan kita sudah tidak sampai, jadi sudah jatuh sekali. Jadi kalau kita raba sudah jatuh sekali, ini berarti sudah 6 bulan sampai sudah mau memasuki trimester ketiga, yaitu pada usia 7 sampai dengan 9, ya. Nah, sampai dengan 9 kita lihat. Cepat sekali pergi. Oke. Selanjutnya, nah, teknik kita melakukan palpase atau PKB, pemeriksaan kebuntingan, tangan kita seperti ini, ya. Masuk kalau kita kidal pakai tangan kanan, kalau kita normal kita pakai tangan kiri. Nah, ini adalah grafis yang menunjukkan bagaimana tangan kita ini kalau kita lihat dari arah dalam, jadi tangan kita masuk, kita melakukan perabaan, kita masuk tangan ke bawah. Kalau kita akan meraba perkembangan daripada fetus. Seperti gambar ini adalah gambaran kalau masih kecil, seperti tadi kita lihat, ya, bagaimana perkembangan sekitar ini baru 70 hari, ya, berarti mulai triwulan, trimester pertama, ya, trimester pertama 70 hari, berarti sekitar hampir memasuki 4 bulan. Nah, itu tadi ukurannya sudah mulai membesar seperti bola, ya, baseball dan softball. Lalu kalau sudah mencapai 100 hari, nah ini mulai sangat besar, ya. Nah, sangat besar. Ini sudah bisa hampir mencapai bola basket. Ini sudah 100 hari, sudah sekitar berapa, ya? 3 bulan, 4 bulan. Nah, ini sudah mulai cukup besar. Bola voli, ya, bola voli. Sampai dengan masuk triwulan ketiga. Nah, kalau ini kita lihat, ini adalah bagaimana kita melakukan palpasi rektal pada triwulan kebuntingan. Jadi pada kebuntingan yang triwulan pertama, ya, atau semester pertama. Nah, ini masih sebesar baseball atau softball. Nah, kalau sudah masuk 7 sampai dengan terakhir 9 bulan, maka kita bisa, kalau ternak kecil, kita bisa meraba atau merasa bagaimana konsistensi daripada kepala ternak. Ya, kalau kita sampai ini kepala ternak, tapi biasanya kalau sudah 9 bulan, 7 bulan, sudah cukup jauh. Nah, ini. Nah, kalau
Kalau sampai di sini berarti sudah menanti persiapan kelahiran. Ya, persiapan kelahiran. Ini adalah keadaan fisiologi daripada ya stomach. Nah, ini di samping itu kita juga bisa melakukan kalau sudah pada kebuntingan yang tua, kita bisa lakukan pemeriksaan. Ya, jadi kita lakukan pemeriksaan secara eksternal atau disebut dengan external method untuk diagnosa pregnancy kebuntingan daripada sapi. Jadi kita bisa raba dari luar, itu terasa. Ya, apakah posisinya benar atau tidak? Nah, itu terasa. Nah, kalau posisi terbalik seperti gini, nah ini kemungkinan akan terjadi distokia atau kesukaran ketika beranak. Seperti yang kita sudah bahas pada pemeriksaan atau palpasi rektal. Nah, harus posisi yang benar untuk sapi siap lahir adalah seperti yang gambar di sini. Nah, ini. Ya, jadi ujung hidungnya di luar dan kedua kaki ini akan keluar duluan ya bersama-sama dengan ujung-ujungnya. Nah, kalau terjadi distokia atau kesukaran dalam beranak, maka bisa kita bantu dengan mengikat kedua kaki lalu kita tarik perlahan mengikuti gerakan ngeden daripada maternal atau induk sapi tersebut. Ya. Mungkin itu perkuliahan kita pada hari ini. Maaf. Ya, perkuliahan kita pada hari ini.